أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada kita semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang istimewa, manusia pilihan Allah yang tentunya memiliki banyak kebaikan. Karena beliau adalah rahmatan lil alamin, dia menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau diibaratkan Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari, dia adalah manusia tapi tidak manusia biasa. Bal huwa yaqutatun wan nasukal hajari, dia seperti batu mulia, batu permata, dan kita manusia biasa seperti batu biasa. Artinya Nabi itu istimewa. Nabi itu kalau dilihat dari segi fisik yang paling sempurna. Siapa yang tidak suka melihat wajah yang tampan? Siapa yang tidak suka mencium wangian, badan yang wangi, pakaian yang wangi? Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki fisik yang sangat sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang juga memiliki ilmu yang luar biasa. Dia tidak pernah belajar perang, tapi ketika dia menjadi kepala negara, ketika dia menjadi presiden di kota Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi panglima perang, saat itu setiap peperangan dimenangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada peristiwa perang Badar, tidak habis pikir, saat itu ternyata kaum muslimin memenangkan peperangan. Di peristiwa perang Uhud, kaum muslimin juga memperoleh kemenangan. Nabi mengatur strategi, pasukan pemanah diletakkan Nabi di atas sebuah bukit. Kemudian pasukan pemanah tidak boleh turun walaupun nanti umat Islam menang atau umat Islam kalah. Tapi ternyata karena mereka melanggar yang di atas, ketika terjadi kemenangan mereka turun ke bawah. Maka saat itulah pasukan Islam dipukul mundur oleh Khalid bin Walid dan pasukan Quraisy. Tapi ternyata di babak ketiga Allah tetap memberikan kemenangan kepada Nabi.
Nabi itu ilmunya luar biasa. Bahkan pada saat Nabi mengutus para sahabat-sahabatnya tidak ada bersamanya, Nabi mengutus mereka ke Mu'tah karena bangsa Romawi akan memerangi kaum muslimin di Madinah. Orang-orang Romawi dengan senjata lengkapnya, dengan pasukannya, dengan sekutunya, hadir 200.000 tentara. Pasukan Nabi yang diutus cuma 3.000 tentara, tapi semangat mereka luar biasa, strategi taktik mereka luar biasa. Akhirnya kaum muslimin memperoleh kemenangan. Nabi itu dari strategi keilmuan adalah keilmuan yang sangat sempurna. Tapi Allah tidak memuji Nabi dari fisiknya yang tampan. Allah tidak memuji Nabi dari ilmunya yang tinggi. Allah tidak memuji Nabi dari kekayaannya yang berlimpah. Karena Nabi di usia remaja sudah menjadi pedagang kota Mekah. Di saat dewasa Nabi menjadi pedagang lintas negara. Saat itu tak ada yang mampu menyaingi Nabi dalam urusan dagangnya. Bahkan ketika Nabi berangkat ke kota Madinah, orang-orang Yahudi yang ahli dalam berdagang ternyata kalah dengan perdagangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah lagi-lagi tidak memuji kekayaan dan strategi dagang Nabi. Tapi yang Allah puji apa? Yang Allah puji adalah akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad seorang yang berbudi pekerti yang agung, berakhlak yang agung. Kenapa Allah memujinya? Karena ternyata akhlak ini akan kita nikmati hasilnya dunia dan akhirat kita. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendapatkan ujian pada peperangan namanya perang Khandaq. Saat itu orang-orang Quraisy mengerahkan pasukannya 4.000 tentara. Orang-orang Ghatafan sekutunya 2.500 tentara. Kemudian orang-orang Yahudi dari Khaybar sekitar 2.000 tentara. Orang Yahudi Bani Quraisyah sekitar 700 tentara. Semua tentara ini kecuali Bani Quraisyah itu semuanya datang untuk mengepung dari luar. Sementara Yahudi Bani Quraisyah akan berkhianat dari dalam Madinah sendiri. Saat itu Nabi mengadakan musyawarah, apa yang akan kita lakukan ketika mereka menyerang kita. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, kami orang Persia akan kami gali paret supaya orang-orang pada saat itu tidak bisa masuk ke wilayah kami. Kata Nabi, kita akan gali paret keliling tempat yang bisa dilewati orang di kota Madinah ini. Maka digalilah paret. Saat itulah para sahabat menyaksikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah suasana yang sangat genting. Madinah saat itu dilanda kemiskinan, umat Islam dalam kelaparan. Nabi juga lapar, tapi Nabi menggali paret dengan pacul, mengangkat tanah dengan pikul. Nabi tidak menunjukkan marahnya walau orang-orang munafik memperpecah belah umat Islam dari kalangan Islam sendiri. Saat itulah Nabi menggali paret dan sahabat menangis melihat ternyata di perut Nabi ada batu yang diikat karena Nabi menahankan rasa lapar yang luar biasa. Saat itu sahabat yang satu bicara, kemarin saya enggak makan dengan keluarga saya, Nabi kasih saya makanan. Yang satu lagi bilang 2 hari yang lalu kami enggak makan, tapi Nabi yang ngasih kami makanan. Tapi ternyata Nabi sendiri tidak makan hanya untuk memberi orang lain makan. Tapi apa yang terjadi? Diikat Nabi lah perutnya, dirasakan Nabi lah laparnya, tapi Nabi tak mau tampak lapar di hadapan sahabat. Begitulah kejadian di masa itu. Turunlah ayat suci Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad sungguh kana adalah lakum bagimu fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, terdapat suri tauladan yang baik. Kalau kau ingin mengikuti Nabi, baiklah kau dunia, baiklah kau akhirat.
Kenapa? Karena dia adalah teladan dalam kehidupan. Bayangkan dia rela solat di malam hari sampai bengkak kakinya karena rasa syukurnya. Nabi berpuasa di hari Senin karena rasa syukurnya. Nabi berbagi ke sana kemari, memberikan makanan kepada orang susah karena rasa syukurnya. Nabi SAW berkata lembut, tidak pemarah karena rasa syukurnya. Ternyata Nabi adalah teladan yang kalau engkau mau lihat, di dalam dirinya teladan yang baik bagimu. Dia sidqul hadis, orang yang berkata benar, orang yang jujur ucapannya. Dia izamul amanah, orang yang sangat memegang erat amanah yang diberikan kepadanya. Bahkan di saat orang Mekah ingin membunuh Nabi, tapi barang mereka masih dititip di rumah Nabi, karena mereka tahu kalau barang dititip di rumah Nabi pasti barang itu akan selamat, barang itu akan dijaga melebihi diri Nabi sendiri. Tapi ketika Nabi hendak dibunuh oleh mereka, Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, Ali, kau jangan dulu berangkat hijrah ke Madinah, kau balikkan semua barang-barang orang yang dititip di rumah kita. Maka disitulah terbukti Nabi itu adalah izamul amanah, orang yang sangat amanah terhadap kepercayaan orang lain. Nabi itu karamul akhlak, akhlaknya yang luar biasa, akhlaknya yang sangat mulia. Bagaimana Nabi berhadapan dengan orang tua, bagaimana Nabi berhadapan dengan anak-anak, bagaimana Nabi pada saat itu berhadapan dengan pemimpin-pemimpin. Ternyata semua mengatakan ketika melihat Nabi dari jauh kami kagum dengan ketampanannya, tapi ketika mendengar ucapan Nabi dari dekat kami langsung jatuh cinta kepadanya karena akhlaknya. Nabi SAW adalah uswatun hasanah. Adik-adik sekalian yang hadir hari ini, mungkin suatu hari kalian akan jadi orang hebat. Mungkin suatu hari di antara kalian akan jadi pemimpin di kota Medan ini. Mungkin suatu hari kalian menjadi pemimpin di Sumatera Utara ini. Atau suatu hari kalian menjadi orang hebat di negeri ini. Tapi ingatlah, ada teladan yang bisa kalian lihat dari dirinya. Walau kalian jadi apapun, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalian jadi pembisnis, dia juga pembisnis. Ketika kalian jadi kepala pemerintahan, dia kepala pemerintahan. Ketika kalian jadi tentara, dia pun tentara. Ketika kalian jadi orang yang sangat pintar, dia pun pintar keadaannya. Tapi ada teladan dalam dirinya. Minimal siddiq, kita jujur berkata benar. Atau izamul amanah, kita amanah menjaga kepercayaan. Atau karamul akhlak, kita tetap berakhlak. Nabi SAW itu jadi teladan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tapi yang bisa meneladani Nabi adalah orang yang mengharap rahmat Allah dalam dirinya. Orang yang bisa meneladani Nabi adalah orang yang mengharapkan kedatangan hari akhir yang dia akan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang bisa meneladani Nabi adalah orang yang banyak mengingat Allah dalam hidupnya. Tapi orang-orang munafik tak akan bisa meneladani Nabi. Orang-orang kafir tak akan bisa meneladani Nabi. Tapi kita orang yang baik bertakwa ini mudah-mudahan bisa meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.